Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang tetap setia di channel Seman Akhir, yang mana tidak pernah ada habis-habisnya Tuhan boleh menggerakkan setiap hati kita untuk senantiasa mau mendengar apa yang menjadi suara Tuhan. Dan ini merupakan kesempatan yang Tuhan juga telah siapkan bagi kita sebagai orang-orang percaya di zaman-zaman akhir ini, di waktu-waktu yang terakhir ini, untuk senantiasa membuka telinga rohani kita agar senantiasa mau mendengar suara-suara Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita semua ada dalam keadaan tetap dilindungi, dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Dan pada kesempatan kali ini kami dari channel Seman Akhir ingin membagikan kesaksian kepada kita sekalian, di mana penglihatan-penglihatan yang telah Tuhan perlihatkan kepada kita tepat di bulan Agustus 2022. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita langsung saja pada kesaksian yang Tuhan perlihatkan bagi kita. Tepat pada tanggal 10 Agustus 2022, di mana ketika kami usai beribadah pada malam hari, di mana ketika kami kembali dalam tidur kami, di situ Tuhan menunjukkan lagi penglihatannya kepada kami, dan penglihatan ini merupakan apa yang telah Tuhan lihat di tengah-tengah kehidupan gereja-gereja Tuhan saat ini, di mana kita telah terlanjur atau telah salah tanpa bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah jemaat atau juga gereja-gereja Tuhan. Dan penglihatan ini Tuhan menunjukkan bahwa telah salah dalam setiap gereja-gereja Tuhan untuk mencampur baurkan apa yang disebut dengan tarian-tarian iblis. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nampaknya saat itu saya berada di tengah atau di dalam gereja Tuhan, dan di situ Tuhan mulai memperlihatkan apa yang menjadi kegiatan manusia, di mana saya melihat bukan saja mereka melaksanakan ibadah atau sebagai orang-orang yang percaya, tetapi juga telah salah dalam mengatur segala sesuatu, di mana ketika sebuah ibadah pun itu juga telah terlihat ketika di dalam penglihatan ini Tuhan menunjukkan ada tari-tarian yang dimasukkan dalam gereja Tuhan pada saat ibadah, maupun ada kegiatan-kegiatan yang sangkut pautnya dengan gereja, sehingga mereka mencampur baurkan hal yang tidak Tuhan kenankan ini di tengah-tengah kekudusan gereja Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan telah melihat sebagian atau yang saat ini dilaksanakan oleh gereja-gereja Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan karena telah mencampur baurkan tarian-tarian ini. Tanpa sadar kita telah dituntun oleh iblis untuk melakukan apa yang tidak Tuhan kenankan, sehingga itu telah mengotori altarnya Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kesaksian yang pertama tentang bagaimana tari-tarian iblis dibawa sampai ke dalam gedung gereja Tuhan, tetapi juga pada aktivitas-aktivitas gerejawi mereka justru juga mencampur baurkan tari-tarian iblis itu. Tuhan tidak berkenan atas semua yang dilaksanakan oleh manusia, karena sesungguhnya manusia tidak bertanya kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat hal ini sangat-sangat mengotori rumah Tuhan. Kita boleh mengingat kembali ketika
orang-orang yang ada pada saat itu mereka berjual beli di dalam bait Allah Tuhan, itu Tuhan Yesus sangat-sangat benci, tidak suka dengan apa yang disebut dengan perdagangan di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga Tuhan membolak-balikan meja-meja penukar uang mereka, bahkan juga kambing domba jualannya itu dilepaskan. Dan ini nyata bahwa Tuhan tidak berkenan, apalagi dengan sebuah tari-tarian. Kita tidak tahu bahwa tari-tarian itu berasal sejak awalnya dari mana, lalu kita bawa dengan begitu saja masukkan di dalam gereja Tuhan. Sangat-sangat menantang Tuhan. Oleh karena itu lewat kesaksian ini tentang bagaimana Tuhan menunjukkan hal ini bagi kita semua, kita jangan mudah terbawa oleh segala sesuatu yang sementara dirancangkan oleh iblis. Kalau kita adalah seorang pemimpin gereja Tuhan, mari benahi itu dan cobalah segala sesuatu kita bertanya kepada Tuhan, apakah diizinkan atau tidak. Kalau tidak, sudah tentu hal itu adalah milik dunia. Baik, itulah kesaksian yang pertama. Dan kesaksian yang kedua, Tuhan menunjukkan juga di bulan yang sama, yaitu bulan Agustus, tepat pada tanggal 14 Agustus 2022, di mana di dalam penglihatan ini tampak roh saya dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat, tetapi tempat tersebut nampaknya penuh dengan kegelapan. Dan kegelapan ini telah dilepaskan oleh penguasa kegelapan, yaitu iblis. Sehingga ketika orang-orang yang tidak kuat di dalam Tuhan, maka mereka akan dengan leluasa menerima kegelapan ini. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kegelapan ini juga Tuhan menunjukkan ketika mereka yang telah tanpa sadar mereka telah menerima kegelapan tersebut, disebut dengan bagaimana kuasa-kuasa iblis ini telah diluncurkan ke segala arah, dan itu target utama adalah seluruh manusia, terutama bagi orang-orang yang percaya juga. Tetapi ketika orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, maka ada benteng Tuhan, tudung Tuhan yang menutupi mereka, sehingga kegelapan itu tidak akan memasuki mereka untuk mengubah kehidupan mereka menjadi kehidupan yang lebih buruk. Dan di dalam penglihatan ini Tuhan menunjukkan bahwa setiap mereka yang telah menerima kuasa kegelapan, kuasa iblis ini, maka yang mereka lakukan adalah kejahatan. Saya melihat ada banyak orang saling membunuh satu dengan yang lain, baik itu dengan rencana pikiran mereka atau dengan adu secara fisik, dan itu akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan ini juga ada sangkut pautnya dengan kehidupan suatu kesusahan yang akan melanda dunia, dan ini akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Dan ketika orang-orang yang tidak kuat di dalam Tuhan, mereka akan bertahan, namun tidak akan bertahan lama, dan hal tersebut akan menguasai mereka, dan pada akhirnya hal-hal yang buruk yang akan dikerjakan. Entah itu mereka membunuh, atau mereka merampok, atau mereka merampas. Ada banyak hal-hal kejahatan yang dilakukan pada saat itu nanti, karena kuasa kegelapan sudah mulai bekerja. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu kesaksian yang kedua. Dan kesaksian yang ketiga, tepat pada tanggal 15 Agustus 2022, di mana di dalam penglihatan pada malam itu tampak saya melihat suatu penglihatan di mana target iblis berikutnya adalah keluarga-keluarga Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ini pesan penting bagi keluarga-keluarga Tuhan. Kalau kita sampai hari ini tetap terjaga di dalam Tuhan, jangan senantiasa ada habis-habisnya terus mencari Tuhan, karena di dalam Tuhan kita akan ditudung mulai dari pada suami sampai kepada anak-anak, tetapi juga keluarga-keluarga Tuhan kita yang lain, karena kita saling mendoakan. Dan target utama daripada si iblis ini adalah menghancurkan dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan baik hati daripada seorang istri, hati daripada seorang suami, dan itu akan berujung pada perkelahian atau sampai pada perpisahan juga. Dan ini adalah merupakan salah satu rencana iblis juga yang Tuhan perlihatkan ini. Jadi ini pesan penting bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang disebut dengan keluarga Tuhan. Itu bukan berarti ada suami, istri saja atau anak, tetapi juga semua yang adalah disebut anak-anak Tuhan juga.
Tetapi ini penglihatan yang juga Tuhan tunjukkan bagaimana lebih kepada keluarga-keluarga Tuhan. Jadi apa yang Tuhan telah tunjukkan bagi kita, saya percaya Tuhan juga menyampaikan hal ini bagi Bapak Ibu serta kita semua. Dan ini sangat-sangat terlalu penting bagi kita. Apa yang Tuhan tunjuk pada tanggal 10 dan juga pada tanggal 14 dan tepat pada tanggal 15, ini merupakan keadaan-keadaan yang saat ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kesaksian ini, ketiga kesaksian ini dapat memberikan suatu hal yang sangat-sangat mendorong kita agar kita senantiasa terus ada di dalam Kristus Yesus. Kita harus tahu bahwa saat ini Roh Kudus telah diberikan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk menuntun kita pada jalan-jalan kebenaran yang adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah ketiga kesaksian yang saya hendak bagikan untuk kita semua. Saya percaya dan saya terlalu yakin bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kita, sehingga Dia memperlihatkan, Dia mau menyampaikan kepada kita apa yang menjadi pesan-pesan penting bagi kita, supaya menjadi hal-hal yang dapat kita pegang untuk melewati jam-jam terakhir ini, pada waktu di mana nanti Dia akan kembali dan mengangkat kita semua. Baik, terima kasih. Itulah kesaksian daripada kami. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan salam zaman akhir.